Jatuhkan talak. Iyalah, bagaimana menjatuhkan talak orang dia belum nih nikah juga. Kemudian orang kedua yang tidak menjatuhkan talak, tidak bisa. Kalau dia mengucapkan talak, talaknya tidak akan dianggap sama sekali, yaitu al-majnun. Nama majnun? Wong edan, gemblung, kentir. Pak RW kalau di belakang kayaknya nggak ngantuk kayaknya. Kalau di depan ngantuk. Monggo diminum kopinya. Bismillah. Ya biar ngajinya tambah melek ya, jangan ngantuk habis makan soalnya. Minum ya, minum. Oke. Selanjutnya orang yang tidak bisa menjatuhkan talak atau dia mengucapkan talak tapi dia tidak akan pernah dianggap talaknya ketika seorang suami itu sudah gila. Ya. Sudah betul-betul gila. Otaknya sudah nggak waras. Dan divonis memang dia adalah gila, baik itu gilanya sementara ataupun gilanya permanen. Terkadang seseorang bingung, dia gilanya gila tempo, kadang gila, kadang enggak. Kalau gilanya permanen, maka sudah dipastikan dia sudah tidak ada hukum, maka ketika dia mengucapkan talak pun tidak akan jatuh. Nah, jenis gila yang membingungkan seseorang adalah jenis gila yang tempo. Kadang gila, kadang enggak. Gilanya sehari, sadarnya 2 hari misalkan. Gilanya 1 minggu, ya sadarnya 2 hari bisa jadi. Nah, ketika dia mengucapkan, seorang istri bingung. Dia lagi ngomong talak dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak waras. Ya, dia mengucapkan talak. Nah, ini perlu diperhatikan. Biasanya orang nggak tahu gejalanya. Ya, dia mengucapkan talak dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Dalam hal ini waras atau tidak waras. Kalau waras, pastikan waras, jatuh talaknya. Tapi kalau tidak waras, enggak jatuh. Nah, itu adalah orang jenis kedua yang tidak bisa jatuh talaknya. Selanjutnya adalah orang yang tidur. Di sini ibaratnya adalah orang tidur. Boleh kita analogikan ke yang lain. Seperti apa? Orang pingsan. Siapa lagi? Orang tidur, orang pingsan, orang koma ya. Yang lebih ekstrim kan orang koma ya. Nah, kalau pingsan paling beberapa jam pingsan. Tidur juga beberapa jam. Tapi kalau orang koma, ya dia sampai berhari-hari. Maka masuk ke dalam kategori an-naim yang talaknya tidak dianggap. Oke? Apabila dia biasanya ada orang tidur ngigo. Nah, yang ngigo itu yang nggak dianggap karena dia tidak sadar. Jangan lantas terbawa perasaan. Oh, dia tidurnya aja begitu, gimana kalau meleknya? Nah, jangan baper. Yang baper siapa? Istri, bukan bapak. Kan ini yang menjatuhkan talak. Jangan baper bagi semua istri. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, setelah anak kecil, majnun, naim, orang yang koma, pingsan, tidur, yang terakhir adalah al-mukroh, orang yang dipaksa, orang yang tertekan. Ada pihak ketiga yang menekan dia supaya menjatuhkan talak.
Nah, maka tidak bisa jatuh talaknya. Allah. Mas. Allah. Sekarang kalau orang mabuk, ya, orang hilang akal itu bukan semuanya orang gila, ya enggak? Sekarang orang yang mabuk, malam begadang, pulang-pulang ke rumah dengan hawa suasana yang tidak menyenangkan, melihat istri langsung menjatuhkan talak. Apa hukum talak orang yang sakron, orang yang terganggu akal karena mabuk? Apa itu batal? Apa itu batal? Nggak ada batal. Emang sholat batal? Jatuh nggak talaknya? Jatuh nggak talaknya? Pak Tolani? Tidak. Nggak. Pak RW? Orang yang dalam pengaruh obat-obatan atau dia namanya apa itu bahasanya? Ngefly apa lagi itu? Mabuk lah ya. Sakau. Kalau dia menjatuhkan talak, apakah talaknya terjatuh atau tidak jatuh? Pak RW? Jatuh kemana? Talaknya. Kita lihat orang yang sakau, orang yang apa itu bahasanya? Ngefly lah, ngefly. Dilihat apakah dia itu gilanya, ya mohon maaf, gila alami atau gila karena obat-obatan. Kalau dia gilanya alami, hilang akal sehatnya, maka konsekuensinya talak yang dia jatuhkan tidak akan dianggap. Kalau gilanya, hilang akalnya adalah alami. Apa kata pepatah? Idza akhadallahu ma wahab saqata ma wajab. Andai Allah itu mengambil suatu anugerah dari seorang hamba, maka gugurlah kewajiban yang ada di pundaknya. Mas, adapun kalau dia gila karena obat-obatan, atas pilihan dia mengkonsumsi sebuah obat, suntikan atau lain sebagainya, maka disitulah jatuh talak. Sekali lagi, kalau dia hilang akal sehatnya gara-gara pengaruh obat-obatan, suntikan, pil dan lain sebagainya, maka ketika dia menjatuhkan talak, talaknya jatuh. Ya, perhatikan betul-betul. Dia hilang akalnya sebab apa? Sebab alamikah atau sebab pilihan dia, perbuatan dia sendiri? Jika perbuatan dia, maka talaknya jatuh. Kenapa jatuh kok dipilih-pilih begitu? Ya, karena sebagai taghlidhan alaihi, sebagai peringatan dan sanksi buat dia, karena sudah mengkonsumsi hal-hal yang memang diharamkan sama Allah, menghilangkan akal. Dan itulah beberapa orang yang ketika dia menjatuhkan talak, talaknya tidak sah. Talaknya tidak apa-apa? Tidak sah. Nah, dan selanjutnya adalah tentang
kemarin kita bahas talak raj'i dan talak tiga, sudah berulang-ulang kali ya kalau tidak salah. Nah, maka sekarang adalah apa konsekuensi dari seseorang laki-laki ketika dia mengucap, saya berjanji nggak mau menggauli kamu lagi. Ada nggak pernah dengar atau pernah terjadi mungkin dalam kehidupan, saya nggak mau menggauli kamu lagi? Ada nggak? Nggak ada, eman-eman ya? Oh iya. Oh iya. Kalau bilang dia ada, berarti dia pernah ngintip. Eman-eman tuh. Mana yang mantan? Bisa. Kalau masih awal-awal nikah, iya. Kalau sudah lama-lama atau mungkin chemistry-nya sudah hilang, satu kejadian bisa terjadi. Dalam fikih itu ada istilah, saya janji, saya sumpah nggak bakal nggauli kamu lagi. Itu ada istilah seperti itu. Kalau orang lagi marah, apa aja dia omong, boleh jadi dia ngomong seperti itu. Nah, di dalam fikih ini disebut dengan al-ila. Istilahnya adalah al-ila. Al-ila'u. Ila. Ini sama dengan sighah ta'liq yang ada di dalam buku nikah. Apabila saya (2) meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Yang terakhir bunyinya hampir sama, yaitu apa itu? Tidak peduli, menelantarkan istri, ya, membiarkan istri selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Itu ada di sighah ta'liq seperti itu. Maka bla 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 di bawahnya. Kalau Bapak kurang yakin, habis ini buka buku nikahnya. Jangan bilang buku nikahnya hilang ya, Pak. Buku nikah hilang, solusinya bukan nikah lagi. Bikin buku nikah, bukan nikah lagi. Jangan sampai begitu ya, Pak. Intinya menikah lagi. Jadi buku nikah hilang, bikin buku nikahnya, bukan nikah lagi. Ini bahaya ini. Ini laki-laki nih, Aldi, paham ya? Itu situ ada dijelaskan talik-talik seperti itu. Nah, di dalam kitab fikih itu ada istilahnya namanya ila. Dia berjanji, bersumpah kalau dia tidak mau menggauli. Di dalam masa jahiliyah, janji yang namanya al-ila, tidak mau menyetubuhi istri, itu dinamakan talak. Sudah talak. Artinya kalau dia sudah mengucapkan gini, udahlah, saya nggak mau menggauli kamu lagi, udah berarti dia talak. Udah di zaman jahiliyah itu kapan? Ketika Islam belum datang. Itu ada istilah-istilah kayak gitu tuh ada. Mungkin ya setelah pengajian ini ada kejadian yang mungkin dialami sama bapak-bapak sekalian, ya, yang keluarganya, suaminya mengatakan saya nggak mau menggauli istri lagi. Istilah jahiliyah itu adalah talak. Khalas, ketika dia ngucapin jatuh talak dan dihitung dia masuk ke dalam masa iddah, masa tenggang kalau bahasa kartu sekarang.
masa tenggang. Kamu perpanjang atau nggak perpanjang? Kalau nggak perpanjang hangus. Ya, beli kartu lah. Iya. Manfaatkan masuk masa tenggang itu. Itu ada dua. Dia bilang seperti itu, ya, secara mutlak ataupun selama beberapa bulan. Oke? Artinya saya nggak mau menggauli kamu lagi, sudah. Itu namanya mutlak. Kapan waktunya nggak terikat di sana. Nah, kalau terikat ada waktunya, sebulan ke, 1 minggu ke, 2 bulan ke, dan seterusnya. Yang dikategorikan dalam buku fikih ini adalah 4 bulan. Sekali lagi, tidak menggauli istri selama 4 bulan. Oke, maka disitulah yang dinamakan dengan al-ilah. Oke, kita bahas ini dulu tentang dalam ranah fikih. Apabila seorang suami berkata demikian kepada istri, maka ada 2 konsekuensi keputusan yang mungkin bisa dia ambil. Oke. Yang pertama, ucapan itu akan terus berjalan di pundak seorang laki-laki. Konsekuensi pertama, dia mau balik enggak sama istri. Karena ucapan seperti itu dianggap krusial, nggak mau menggauli istri. Padahal secara bahasa etimologi, nikah itu adalah berhubungan suami istri, ya, karena itulah tujuan nikah. Oke, di samping memperbanyak keturunan. Gimana memperbanyak keturunan kalau nggak ada hubungan, ya? Maka konsekuensinya adalah dalam masa yang sudah ditentukan ataupun mutlak, 4 bulan. Kalau dalam fikih ini 4 bulan. Yang pertama, dia mau balik lagi nggak? Oke, kalau balik lagi, dia harus membayar kafarah. Membayar kafarah. Kenapa? Karena dia sudah berjanji. Kafarah ya. Kafarah itu seperti denda. Kafarah itu seperti denda. Kenapa kok ada denda? Ya, kenapa harus denda? Karena dia sudah mengucapkan dan dia sudah melanggar janji yang dia pernah ucapkan. Disitulah letak dendanya. Bapak mungkin pernah mengucapkan, saya nggak mau menggauli kamu lagi. Pas di hari tanggal 25 ya ini ya. 25. Ini 24 ya. 24. Nah, ternyata tanggal 5 dia sudah nggak tahan lagi. Dia sudah nggak tahan lagi. Akhirnya balik ke istrinya dan menggauli lagi. Udah gauli aja biasa, bebas. Nah, karena dia sudah melanggar janji yang dia pernah ucapkan, maka dia silakan, nggak ada yang melarang dia untuk menggauli, tetapi dia harus membayar denda secara konsekuensi hukum Islam. Denda, kafarah, namanya kafarah yamin, melanggar sumpah. Allah, itu pilihan yang pertama. Silahkan balik, silahkan balik. Kemudian konsekuensi kedua adalah talak. Udah talak, kamu udah nggak usah gauli saya lagi, bersumpah saya nggak mau gauli kamu lagi. Udah. Konsekuensi kedua adalah dia mentalak istrinya.
Maka ketika dia sudah mentalak, nggak ada kafarah lagi karena sudah putus hubungan pernikahannya. Paham ya? Saya nggak mau menggauli kamu selama 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan, maka nggak ada. Itu bukan dinamakan al-ilah. Dia harus 4 bulan dalam hukum Islam. Oke? Harus 4 bulan dalam hukum Islam. Kurang dari 4 bulan, bukan masuk kepada hukum ini. Oke. Paham sampai sini ya? Nah, oke. Kalau lebih malah itu masuk banget ya ke hukum ilah ini. Selanjutnya adalah di psikotalik. Itu selama bukan 4 bulan. Di sana tercantum selama berapa? 6 bulan. 6 bulan. Menelantarkan istri selama 6 bulan. 6 bulan. Maka ketika itu istri boleh menggugat cerai dengan membayar sebuah ganti. Gantinya, kalau di situ bayarnya gantinya 10.000. Istri nggak terima, murah banget 10.000. Gugat cerai 10.000. Itu boleh selama berapa? 6 bulan. Ini sama kayak gitu. Ya. Contoh lain lah, contoh lain ya, adalah kasusnya sebenarnya banyak. Kasusnya sebenarnya banyak. Seperti contoh apa? Seperti contoh adalah LDR. Benar ya? LDR. Apa itu artinya LDR? Ini bapak-bapak yang sudah tua tahu nggak LDR? LDR. LDR. Ya. Jarak jauh. Iya, singkatnya jarak jauh. Istilah anak mudanya LDR adalah long destination relationship. Disingkat hubungan jarak jauh. Biasanya yang menggaungkan istilah LDR adalah anak-anak muda. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Kenapa yang menggaungkan adalah anak muda? Anak muda yang masih belum terikat dengan pernikahan nggak ada relasi, nggak ada istilah relationship. Yang ada adalah seorang yang sudah menjalin akad pernikahan, itu baru ada hubungan. Kalau belum bernikah nggak ada LDR apaan tuh. Artinya dia belum berhubungan, itu aja. Dia belum ada koneksi, dia belum ada, ya udah, nggak ada ikatan. Yang ada istilah LDR yang betul adalah bagi mereka yang sudah nikah, baru itu yang namanya LDR. Tapi sekarang LDR dipakai siapa? Anak muda yang belum nikah, masih pacaran. Udah bilangnya gue lagi LDR nih, gitu. Sedih gue. Sedih. Ya, LDR. LDR itu macam-macam, Pak. Gambarannya itu macam-macam. Boleh mohon maaf ya, kayak suaminya pelayaran. Ya. Suaminya pelayaran. Dia pulang kapan tuh? 2 tahun. 6 bulan. Ya, lama kan? Lama dong. Ya, luar negeri 2 tahun. Itu termasuk contoh daripada LDR. Siapa lagi? Contoh, suaminya di sini, tapi istrinya jadi TKW di luar negeri. Ya. Oke, itu gambaran aja. Kita tampung aja gambaran-gambaran yang ada. Contoh lagi, bapak-bapak semuanya di sini nih. Miskin. Bapak-bapaknya di sini, istrinya udah di kampung udah. Itu kan LDR, itu betul-betul the real LDR ya, bapak lah. LDR yang sesungguhnya adalah bapak. Bapaknya di sini, istrinya. Ya, betul ya. Ya, itu namanya LDR. Terus apa lagi? Apa, Pak?
merantau, ini kan, beda pulau, ya. Singapura, Iya. Tapi dengan catatan dia dengan catatan antara suami dan istri nggak ada hubungan, sudah tidak memberikan nafkah lagi, ya. Bukan sekedar tidak berhubungan badan, tetapi juga tidak memberikan material. Maka di sana ada konsekuensi hukumnya, ya, konsekuensi hukumnya yang mesti dia tanggung. Di sighat ta'liq itu 6 bulan menelantarkan istri, 6 bulan. Jika 6 bulan itu tidak ada kabar, tidak ada hubungan lagi, maka seorang istri boleh menggugat cerai. Ya, ibu-ibu yang ada di luar sana yang mendengarkan kajian ini, silahkan ya dipahami betul-betul. Tapi itu semuanya mesti dibicarakan baik. Dia punya keluarga enggak, dia punya bapak enggak, dia punya ibu enggak, saudara ya. Mungkin dia memiliki koneksi, hubungan, menjalin komunikasi, ya silahkan bicarakan yang baik. Apakah mau dilanjut atau mungkin cukup sekian sampai di sini saja ya. Itu ya, makanya Islam itu memperhatikan banget. Sebenarnya adanya ini adalah juga untuk menjaga kemaslahatan seorang istri, ya kan, seorang istri juga. Kenapa? Karena dengan adanya seperti ini, Islam mengajarkan agar seorang suami mesti peduli juga dengan istri, peduli setiap saat ya. Adanya hubungan berarti kan ada tidaknya ada kepedulian, ada ikatan yang baik. Nah, itu yang dinamakan dengan al-ila, ya Pak, al-ila. Nah, untuk yang talak raj'i, ya, talak raj'i sudah paham ya Pak, talak raj'i ya Pak ya? Boleh rujuk selama masih dalam masa iddah. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka habis pula kesempatan dia balik lagi. Seperti masa tenggang kartu, kalau masih dalam masa tenggang boleh diperpanjang. Kalau sudah habis masa tenggang, beli kartu baru. Kartunya angus sudah sama persis. Monggo kopi. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jadi kita yang pertama adalah orang-orang yang tidak bisa menjatuhkan talak, dan yang kedua tentang sumpah untuk tidak menggauli istri. Itu ada konsekuensi hukumnya. Suami yang baik adalah suami yang tahu hukum ya. Kalau tidak tahu hukum, tanya ya. Berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nggak lama nih, sebelum puasa kayak udah selesai. Tapi bab nikah ya, kan kemarin kita buat janji ini kita mau bahas tentang bab nikah aja, ya kan, bab nikah. Ini sampai pada bab terakhir tentang nikah adalah tentang hak asuh anak, ya, hak asuh anak. Insyaallah ini dikit lagi. Kalau babnya masalah per tema, insyaallah cepat ya. Kalau baca lama. Oke.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.